Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel ya, buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda lah yang menjadikan channel ini masih berkembang sampai detik ini ya. Dan sebelumnya saya ucapkan juga buat teman-teman semuanya yang mau bergabung dalam grup WA, silahkan klik bergabung di bawah video ini. Nanti linknya sudah ada di langganan komunitas dan disitu saya sematkan semuanya. Anda tinggal klik aja, nanti kita berdiskusi dan menceritakan tentang masalah Anda ya. Oke, ini untuk judul video hari ini yaitu mungkin terjebak di 9 aplikasi ya. Di 9 aplikasi, 8 diantaranya pinjol legal gitu ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, jika berkenan silahkan disupport dulu ya, supaya channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi. Doakan semoga saja permasalahan Anda secepat mungkin terselesaikan dan rezeki yang saat ini menjauh mulai mendekat sama Anda, dan musibah-musibah segala kesulitan pun cepat terlepas dari diri Anda. Amin ya. Oke, ini ada dia terjebak di 8 pinjol legal, ada 9. Selamat pagi Bang, kita gak usah sebut ya, dari Kalbar, Kota Singkawang. Wow, Kalimantan nih ya. Semalam saya menonton video YouTube Abang. Saya sangat terbantu dengan YouTube Abang. Saya mau cerita pengalaman saya sekaligus mau minta solusi. Awal mula saya bisa nonton YouTube Abang karena saya sedang mencari solusi tentang pinjol. Saya yang sudah bayar tapi di aplikasi tidak berubah status pinjaman dan tetap ada tagihan dan bunga bank. Selama ini saya pinjam di pinjol yang sudah lama dan tidak ada masalah pembayaran. Saya sudah habis puluhan juta untuk bayar pinjol. Wow. Beginilah pinjol ya. Ada debitur yang jujur, ada nasabah yang jujur, malah diperalat, bukannya dilurusin tapi malah dimanfaatkan. Dijadikan ATM berjalan, hutang tidak selesai-selesai. Itulah pinjol. Ya. Dan orang-orang teriak di luar sana, hutang wajib bayar, hutang wajib dibayar. Hutang memang wajib dibayar, nggak dibayar hutang ini berdosa. Ya. Memang iya, tapi ribanya gimana? Kalau kita bahas dosanya, bahas akhiratnya, riba ini gimana gitu. Ya. Saya banyak itu di TikTok kan, di TikTok saya kan punya akun TikTok juga, akun pendek. Banyak itu. Apapun alasannya hutang wajib dibayar. Nggak ditagih di dunia, ditagih di akhirat. Iya benar, hutang itu memang wajib dibayar. Ya. Tapi riba ini gimana? Kita baca-bacain akhirat, kita bayar riba juga berdosa loh. Ya kalau memang kita kaji secara syariatnya gitu loh. Ya. Tapi kita hidup di zaman seperti ini, emang kita bisa menghindar dari dunia riba itu. Kredit motor berbunga, kredit ini berbunga semuanya. Ya, kan bunganya itu yang riba. Ada si debitur yang jujur, ada si debitur yang taat banget membayar, dimanfaatin. Ya. Makanya pinjol itu bukanlah menjadi sarana yang bermanfaat. Oke, kita lanjutin. Pinjam di bank untuk bayar pinjol juga tidak terlunasi. Setelah saya nonton video Abang, saya jadi tercerahkan untuk bagaimana karena sekarang saya udah tidak mampu lagi untuk membayar. Saya sekarang masih aktif di pinjaman EasyCash, Uangmi, Uku, Pinjam Yuk, Pinjam Gampang, Mau Cash, Tunai Bijak, Aku Laku, dan Napi. Ya. Tunai Bijak sama Pinjam Gampang ini saya belum melihat di dalam daftar OJK, tapi saya cek lagi nanti ya. Untuk sekarang saya belum pernah telat bayar Bang, tapi sekarang saya sudah tidak mampu bayar. Apakah tidak apa-apa saya tidak bayar Bang sampai saya mendapatkan uang untuk membayarnya? Apakah tidak masuk ke dalam hukum karena saya baru lulus CPNS Bang tahun ini dan sedang menunggu SK? Saya takut nanti saya bermasalah dengan hukum, SK saya dicabut Bang. Mohon pencerahannya, saya sekarang sedang bangun usaha dan berusaha untuk melunasi hutang saya. Karena saya juga pinjam ke teman saya untuk bayar pinjol Bang, mohon bantuannya. Di 9 aplikasi yang jadi permasalahan dia adalah apakah saya akan tersandung kasus hukum. Padahal dia sudah menyatakan
Belum pernah telat tapi sekarang sudah tidak mampu bayar. Belum pernah telat tapi sekarang tidak mampu lagi bayar ya. Selama dia belum pernah telat pun dia bayar tapi hutang tidak selesai-selesai. Permasalahan dia adalah dia seorang PNS atau ASN ya. Jadi aparatur sipil negara yang baru lulus tahun ini dan sedang menunggu SK. Apakah akan terkendala? Rasa saya hubungan surat keputusan yang akan dikeluarkan oleh BKD ya tidak ada hubungannya dengan hutang piutang yang dilahirkan oleh pinjol ya. Jadi ini nggak ada hubungannya ke situ gitu loh ya. Kalau soal Anda tidak mampu bayar, soal hutang Anda itu kan soal personal, soal individu. Kalau ini kan menyangkut ke pengabdian Anda ke suatu negara ya. Anda mengabdi menjadi pegawai negeri sipil gitu loh. Gak ada hubungan dalam hal ini. Kalaupun di sini Anda bertanya, takutnya nanti saya bermasalah dengan hukum, SK saya nggak ada ya. Itu drama dalam diri Anda aja. Yang penting hari ini Anda berusaha aja dulu, pelan-pelan nanti kumpulkan dan selesaikan hutang Anda satu persatu. Kalau misalnya Anda dibebankan dengan jumlah bunga yang cukup berat, negosiasi ya. Jangan hanya disanggupi aja, tapi negosiasi dulu. Kesanggupan saya cuma segini, Anda mau atau tidak? Ya. Kalau soalnya Anda bilang itu akan berpengaruh kepada surat keputusan yang akan dikeluarkan nanti, nggak ada hubungannya itu. Ya. Sama kayak rekening diblokir, ya. KTP diblokir, KK diblokir. Berkejauhan itu kalau soal dengan pinjol. Pinjol itu kan permasalahan kita hari ini cuman ketidakmampuan, belum ada uang. Bukan kita tidak mau bayar. Uangnya nggak ada. Kita mau membayar tapi uangnya nggak ada. Otomatis kita berusaha dulu dong, bekerja dulu dong, kita kumpulkan dulu uangnya. Nanti uang udah didapat baru kita selesai. Teman-teman yang bertanya ini khususnya yang di daerah Kalbar, Kota Singkawang, nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Hari ini fokus saja memperbaiki hidup Anda dulu. Kumpulkan uangnya, nanti kalau misalnya dibebankan dengan bunga atau denda, nanti dinegosiasi aja. Ya, jadi nggak perlu takut, nggak perlu stres dengan hal itu. Optimis saja, semangat aja, kedepannya jangan lagi pinjam-pinjam di pinjol. Ya, kan Anda sudah punya SK tuh. Jadi tolong hemat aja, kumpulkan uang Anda. Jangan sampai SK Anda pula yang Anda gadai nanti untuk menutupi hutang pinjol ini. Ya, ini nggak akan selesai loh. Jadi Anda itu harus ngumpulin dari hasil gaji Anda, habis itu dinegosiasi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.